Kalau begitu, mengapa mereka bersungut-sungut dan berbantah-bantah? Mereka justru bersungut-sungut dan berbantah-bantah bukan karena mereka tidak mau beribadah kepada Tuhan, bukan karena mereka tidak mau Musa memimpin mereka, tetapi justru ketika mereka menyadari Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir untuk work out the salvation, saudara. Ini konteksnya. Mereka tidak sedia, mereka tidak ready untuk itu. Mereka dibawa keluar oleh Tuhan, dibawa pimpin keluar dari Mesir menjadi bangsa yang merdeka, menjadi umat kepunyaan Tuhan, untuk mereka sekarang menjalankan, menjadi representatif Tuhan, menjadi bangsa yang akan menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa lain, menjadi bangsa yang akan bersinar bagi bangsa-bangsa lain, menjadi bangsa yang akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Mereka tidak sedia untuk itu. Maka itu sebabnya Rasul Paulus mengambil contoh ini bagi suratnya kepada jemaat di Filipi di dalam konteks yang sama. Pada ayat 13 Paulus sudah mengatakan, sekarang kerjakanlah keselamatanmu itu. Kerjakanlah keselamatan itu. Karena Allah lah yang mengerjakan itu di dalam kamu. Tetapi tanpa berbantah-bantah, tanpa bersungut-sungut. Karena pengalaman Israel, mereka justru bersungut-sungut dan berbantah-bantah pada waktu mereka work out the salvation. Saudara dikasih dalam Tuhan, sekali lagi karena apa? Karena bersungut-sungut dan berbantah-bantah merupakan ciri orang yang merasa diri merdeka. Ini yang celaka. Tetapi tidak sungguh-sungguh menyadari kemerdekaan yang sejati Tuhan berikan. Pada waktu kita merasa bisa bersungut-sungut, kita merasa perkataan kita itu bermakna, perkataan kita itu ada maknanya didengar oleh orang di sekitar kita. Pada waktu kita berbantah-bantah, kita merasa perkataan kita mempunyai kekuatannya bagi orang di sekitar kita. Dan itu tidak sekali lagi berguna bagi budak, di mana Tuhan tidak pernah mendengar perkataan si budak itu. Tuhan yang tidak pernah mau tahu perkataan si budak, malah tidak ada maknanya. Tetapi pada waktu kita merasa perkataan kita ada maknanya, di dalam keluhan, di dalam sungutan, ada maknanya di dalam bantah-bantah, justru celakanya makna itu malah merusak diri kita sebagai orang yang merdeka. Ini sesuatu yang sukar, saudara, di dalam rangkaian hidup kita. Sama-sama orang merdeka, kita merasa sama-sama sedang mengerjakan sesuatu. Kita merasa perkataan kita menjadi bermakna, sehingga orang lain di sekitar kita mendengar. Maka keluhan dan perbantahan menjadi rangkaian yang menyatakan perkataan kita bermakna. Tapi semuanya itu justru berbalik menghancurkan kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Maka Rasul Paulus sekali lagi menegaskan kepada kita, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Maka hal yang pertama, pada waktu kita mengerjakan keselamatan kita, pada waktu kita sekarang menghidupi keselamatan kita, kebahayaan yang pertama adalah sungut-sungut dan perbantahan. Ini merupakan peringatan yang paling penting di dalam perjalanan kita. Karena justru pada waktu Israel berjalan di padang belantara dengan sungutan, dengan perbantahan yang begitu menakutkan, di situ menghancurkan diri mereka sendiri sebagai seorang yang bebas. Akibatnya mereka diikat, dibelenggu di dalam perjalanan 40 tahun yang panjang. Mereka dibelenggu dan diikat di dalam perputaran perjalanan yang sama sekali sebetulnya tidak ada gunanya lagi buat mereka. Karena justru mereka mempermainkan kebebasan yang Tuhan berikan. Ya, ini merupakan suatu prinsip yang penting kita perlu ingat. Pada waktu kita sadar, saya seumur hidup, saya sudah menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya sudah serahkan seluruh hidup saya di dalam tangan Tuhan. Saya sudah diselamatkan. Tapi pada waktu saya mengerjakan bagian hidup saya, melakukan tugas panggilan saya, hati-hati saudara. Intayan-intayan dari kedua hal ini akan terjadi terus di sepanjang perjalanan gereja Tuhan. Kalau saudara perhatikan di dalam perjalanan gereja mula-mula, kedua hal ini pun menjadi warning yang sangat perlu kita perhatikan.